Jadi baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonardus Febrianus Wawolanga, Fakultas Fisip jurusan Sosiologi semester 7. Pada kali ini saya ingin mereview buku berkaitan dengan mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan judul buku Sejarah dan Teori Masalah Sosial. Langsung saja. Sejarah teori masalah sosial. Masalah sosial telah dianggap sebagai situasi sosial yang besar jumlah, pengamat yang dirasa tidak sesuai dan perlu perbaikan. AS, awal sosiologi, menerapkan model medis yang analisis masyarakat untuk menilai apakah beberapa patologi hadir, menggunakan apa yang dianggap sebagai kriteria universal karena normalitas sosiologi umumnya beranggapan bahwa hal yang menimbulkan masalah sosial, yaitu dari orang jahat, tidak menyesuaikan diri dengan orang normal, mengguna gangguan mental, kurangnya pendidikan atau sosialisasi yang tidak tuntas. Ahli pantologi sosiologi karena mereka menganggap itu sebagai norma dasar masyarakat dimiliki secara universal, memandang masalah sosial sebagai perilaku atau tatanan sosial, masalah yang mengganggu tatanan moral. Bagi mereka, tatanan moral masyarakat AS menentukan perilaku seperti alkoholisme, bunuh diri, pencurian, dan pembunuhan sebagai masalah sosial. Tetapi pendekatan ini tidak memperhitungkan kompleksitas yang melekat pada masyarakat yang beragam. Dalam variasi pendekatan absolut, sosiologi pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an difokuskan pada kondisi masyarakat yang memupuk masalah. Masyarakat menjalani perubahan cepat dari proses imigrasi, urbanisasi, dan industrialisasi. Dianggap memiliki kantong disolidisasi sosial. Area tertentu dari kota-kota yang mengalami perubahan paling cepat misalnya ditemukan mengalami tingkat kejahatan, kehancuran keluarga, dan mental yang tidak proporsional. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak sosiolog telah kembali ke studi masalah oknum-oknum yang melanggar harapan masyarakat yang modern. Studi tentang penyimpangan dalam struktur sosial. Sosiologi melihat penyimpangan sebagai akibat dari konflik antara tujuan masyarakat yang ditentukan secara budaya, seperti sukses dalam hambatan untuk mendapatkannya yang dihadapi beberapa kelompok orang. Itu yang relatif baru, berfokus pada peran masyarakat dalam menciptakan dan mempertahankan penyimpangan melalui pelabelan orang-orang yang dipandang tidak normal. Reaksi masyarakat dipandang sebagai kunci dalam menentukan apa masalah sosial itu dan siapa yang menyimpang. Baru-baru ini, beberapa sosiologi mencoba mengingatkan orang lain tentang masalah ini. Sifat dari masalah sosial itu sendiri dilihat Spektrum dan Kitsus tahun 1987. Mereka mengatakan untuk apa didefinisikan sebagai masalah sosial yang berbeda menurut penonton dan waktu. Misalnya, tidak selalu dianggap sebagai masalah sosial. Perspektif ini juga meneliti bagaimana fenomena tertentu dapat didefinisikan sebagai masalah sosial. Masalahnya berfokus pada bagaimana sekelompok orang secara aktif mempengaruhi definisi tersebut. Uraian singkat ini mengungkapkan beberapa masalah yang harus ditangani dan mempelajari masalah sosial. Pertama, sosiolog mengalami kesulitan untuk menyetujui suatu definisi kuat dari masalah sosial. Yang kedua, masih ada perdebatan tentang unit analisis apakah berfokus pada penyelidikan individu atau sistem sosial. Berhubungan dengan yang terakhir adalah masalah angka. Beberapa banyak orang yang harus terpengaruh sebelumnya. Apakah ada masalah sosial? Dalam hal ini, Wirt Mills tahun 1962.
Menuju definisi masalah sosial. Ada realitas objektif dari masalah sosial. Ada kondisi dalam masyarakat seperti kemiskinan dan rasisme institusional yang menyebabkan penderitaan materi atau psikis mencari segmen tertentu dari populasi. Ada fenomena sosiokultural yang mencegah sejumlah besar peserta sosial berkembang dan menggunakan potensi penuh mereka. Ada beberapa antara apa sebuah negara seperti yang seharusnya diperjuangkan oleh Amerika Serikat. Kesejahteraan, kesempatan, justice, dan demokrasi, dan kondisi aktual di mana banyak rakyat tinggal dan orang-orang mengotori sarang mereka sendiri melalui populasi dan penggunaan sembarang sumber daya alam. Pendekatan normatif ini mengasumsikan bahwa beberapa jenis tindakan cenderung dianggap merusak dan konteks apapun. Karena itu, salah satu tujuan buku ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menjelaskan situasi yang ada masalah sosial objektif. Namun, ada beberapa bahaya dalam mendefinisikan masalah sosial secara objektif. Yang paling jelas adalah subjektivitas selalu ada. Untuk mendefinisikan fenomena, bukan karena masalah menyiratkan bahwa itu kurang dari beberapa standar, tetapi standar apa yang akan digunakan. Akankah standar masyarakat mencukupi? Dalam masyarakat majemuk seperti itu, seperti di Amerika Serikat, tidak ada seperangkat pedoman yang seragam. Orang dari beberapa strata sosial dan lokasi sosial lainnya seperti wilayah, pekerjaan, ras, dan usia, berbagai jenis problem sosial. Buku ini membahas dua jenis utama masalah sosial, yaitu pertama, satu, tindakan dan kondisi yang melanggar norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, kondisi yang ditimbulkan oleh masyarakat yang menyebabkan penderitaan psikis dan materi untuk setiap segmen penduduk. Pelanggaran norma. Para sosiolog berminat pada ketidaksesuaian antara standar sosial dan realitas karena beberapa alasan. Pertama, pendekatan tradisional. Ini mengarahkan perhatian kepada kegagalan masyarakat, para penjahat yang sakit mental, yang putus sekolah, dan yang miskin. Para sosiolog memiliki banyak wawasan yang menjelaskan proses yang melaluinya. Individual mengalami tekanan yang berbeda-beda untuk terlibat dalam bentuk-bentuk perilaku penyimpangan tertentu karena lokasi mereka dalam struktur sosial, dalam kurung kelas sosial, penduduk, usia, ras, dan peranan, dan dalam ruang, daerah, dan kurung daerah, ukuran masyarakat, dan jenis lingkungan. Bagaimanapun bahwa pelanggaran norma adalah gejala masalah sosial, bukan penyakit itu sendiri. Dengan kata lain, bayangkanlah penyimpangan adalah korban dengan hendaknya tidak sepenuhnya dipersalahkan oleh masyarakat atas penyimpangan mereka. Sebaliknya, sistem mereka hidup harus disalahkan. Penjelasan tentang situasi-situasi yang mempengaruhi penyimpangan seperti hambatan menuju keberhasilan yang dihadapi oleh anggota kelompok minoritas. Menjelaskan mengapa beberapa kategori orang berperan serta secara tidak proporsional dalam berperilaku menyimpang. Alasan lain untuk fokus tradisional pada pelanggaran norma adalah bahwa budaya didefinisikan dan sosial berlabel. Orang-orang yang mencari kesejahteraan pada umumnya dianggap sebagai problem sosial, tetapi pada Sumlord tidak. Orang yang mendengar Allah berbicara kepada mereka dianggap penderita skizofrenia, tetapi orang yang berbicara dengan Allah dianggap waras sepenuhnya. Pembunuhan adalah masalah sosial, tetapi
Pembunuh musuh selama masa berperang dihargai dengan medali. Seorang pelacur dihukum, tapi klien tidak asing memasuki negara secara ilegal merupakan masalah sosial dan dihukum, tetapi tidak dengan mereka. Pemahaman yang penting di sini adalah bahwa penyimpangan bukan bersifat bawaan dalam bentuk perilaku tertentu. Itu adalah sebuah properti yang dianugerahkan ke atas bentuk-bentuk ini oleh khalayak yang secara langsung atau tidak langsung menyaksikannya. Para anggota masyarakat, khususnya anggota yang paling kuat, menentukan apa masalah sosial dan apa yang tidak. Oleh yang berkuasa berperan penting untuk menentukan siapa yang mendapat cap negatif dan siapa yang tidak. Yang terakhir, kondisi sosial. Jenis masalah sosial kedua yang ditekankan dalam teks ini melibatkan kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan materi untuk beberapa kategori orang di Amerika Serikat. Di sini fokusnya adalah bagaimana masyarakat beroperasi dalam siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak berada di bawah pengaturan yang sudah ada. Dengan kata lain, apa prasangka sistem, bagaimana pahala sosial didistribusikan, apa beberapa kategori orang menderita atau untung karena pengaturan sekolah atau juri yang dipilih, karena sistem senioritas yang digunakan oleh industri, atau karena bagaimana perawatan kesehatan disalurkan. Pertanyaan-pertanyaan ini mengalihkan perhatian dari individu yang melanggar norma dan terhadap industri masyarakat sebagai generator masalah sosial. Problem sosial jenis ini mengakibatkan penderitaan batin dan materi. Dengan demikian, pengaturan masyarakat dapat terlonggarkan dengan cara yang tidak responsif terhadap banyak kebutuhan manusia. Demikian pemaparan materi atau review dari saya. Sekian dan terima kasih.